Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kemudahan serta taufiknya, sehingga Allah mudahkan kita untuk berkumpul kembali di dalam sebuah majelis ilmu, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sarhu Khulasati Ta'zimil Ilmi yang disusun dan disyarah oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Di kitab ini diterangkan tentang 20 prinsip agar seseorang bisa meraih ilmu yang maksimal, yakni 20 prinsip tentang bagaimana cara kita mengagungkan ilmu. Kita sudah sampai kepada prinsip yang ke-15, ya, al-maqidul khamisa asyara. Prinsip yang ke-15, raddu muskilihi ila ahlihi, mengembalikan atau menyerahkan perkara-perkara yang muskilah, perkara-perkara atau urusan yang pelik kepada ahlinya. Kemarin sudah dibahas tapi sedikit. Mungkin kita ulang lagi aja dari awal ya. Langsung kepada sarahnya. Pensarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Musannif menyebutkan ma'akid yang lain di antara prinsip-prinsip pengagungan ilmu, yaitu mengembalikan atau menyerahkan urusan yang pelik kepada ahlinya. Yang dimaksud dengan ahli di sini adalah orang yang mengetahui tentang perkara pelik tersebut. Ada beberapa orang yang memiliki spesialisasi dalam beberapa perkara. Nah, kita serahkan kepada orang yang memiliki kekhususan tersebut. Jangan sembarangan kita serahkan urusan kita, perkara-perkara yang pelik tersebut kepada orang yang bukan ahlinya. Karena jika kita serahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kita ingin memeriksa kesehatan. Misalkan sakit telinga, ya, kita datang ke bidan. Ya, bisa tidak? Bisa saja datang maya, tapi nanti hasilnya apa yang diperiksa? Beda. Karena bidan itu spesialisasinya bukan dengan gangguan telinga, tetapi dengan kandungan. Seperti itu ya. Itu contoh mudahnya. Demikian pula dalam hal urusan agama, itu terlebih lagi kita harus jeli, kita harus teliti dan hati-hati. Serahkan urusan hanya kepada ahlinya. Tentang fikih muamalah, apalagi zaman sekarang,
banyak sekali perkara-perkara yang muncul yang sebelumnya tidak ada. Dropship. Pernah dengar istilah dropship? Bagaimana hukum dropship? Haram. Dari mana? Tiga apa? Konsumen, marketing. Baik, barakallahu fiik. Tapi itu ada fatwanya kan ya? Tidak, enggak mutlak. Baik, barakallahu fiik. Ahsan. Jadi tentunya ini adalah perkara yang pelik ya di zaman sekarang. Ini halal atau haram atau biasa saja. Nah, ini kita serahkan kepada yang ahli di bidangnya. Kita tidak bisa bertanya kepada sembarang orang. Ya. Tentang dropship, ada yang menyebutkan memang ada di situ akad yang batil. Kita menjualkan barang yang bukan milik kita. Betul ya? Dropship itu kita menawarkan barang terlebih dahulu. Kemudian ada yang beli, pembeli tersebut transfer kepada yang menawarkan. Setelah terjadi penjualan, barulah yang menawarkan pesan kepada yang pemilik barang, begitu ya. Dan yang mengirimkan adalah pemilik barang langsung kepada penjual, begitu. Nah, ini adalah perkara yang tidak boleh, menjualkan barang yang yang belum dimiliki. Akan tetapi ada juga cara yang betul, yaitu kita menjadi wakil dari pemilik barang. Itu mah boleh. Walaupun prinsipnya barang dikirim langsung dari yang punya barang. Tapi yang punya barang ini, dia mengetahui bahwa penawar barang atau marketingnya itu adalah wakil dari dirinya, begitu. Ini pelik, itu urusan pelik. Makanya kita serahkan kepada ahlinya. Jangan tanya kepada penjual kerupuk misalkan ya. Gimana dropship? Aduh, saya mau boro-boro dropship ditanggung ke itu dia jangan gitu kan. Beda lagi. Kita tanya kepada yang ahlinya. Tapi kita lanjutkan kepada penjelasannya. Fal mu'addibu lil ilmi yu'awwilu ala, maka orang yang mengagungkan ilmu itu akan menyerahkan urusan yang pelik tersebut kepada orang-orang yang terkemuka di bidangnya. Ahli yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut. Dan petunjuk bahwasanya seseorang yang mengagungkan ilmu itu akan menyerahkan hal tersebut kepada ahlinya adalah dengan perkataan yu'awwilu ala dahakinatihi wal jahabidati min ahlihi. Ini kemarin sempat dibahas ya. Dahakinatu adalah orang yang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam mengelola hal tersebut, yang memiliki ketajaman dalam mendalami hal tersebut. Ini orang yang kita bisa percaya untuk menyerahkan urusannya pelik. Dan juga kita serahkan kepada orang yang dia sering menganalisa atau menilai perkara-perkara yang pelik tersebut dari seluk-beluk yang rinci. Detail sekali dia menjelaskan atau mencari tahu tentang perkara pelik tersebut. Wal muskilatu minal ilmi tu'radu 'alal mausufina bihadhil awsaf. Maka perkara-perkara yang muskilah itu yang pelik tersebut dalam hal ilmu dikembalikan atau diserahkan kepada orang-orang yang disifati dengan dua sifat di atas ya. Yang kuat ketajaman dan kedalaman ilmunya, dan juga dia memiliki penguasaan untuk menganalisa seluk-beluk perkara tersebut dengan mendalam. Dan selain dari hal itu, orang yang kuat dan juga mengetahui hal tersebut itu pun perlu juga disertai dengan pengalaman yang sempurna. Ya. Pengalaman yang sempurna akan membuat dia lebih lihai, bukan lebih lihai, lebih ahli ya. Lihai mah kesannya tidak bagus. Lebih ahli dalam menjelaskan ataupun dalam menyimpulkan segala sesuatu yang pelik tersebut. Mu'allif berkata, wala yu'arridu nafsahu lima la tutiku, dan janganlah engkau menjerumuskan dirimu sendiri
kepada perkara yang engkau belum sanggup menanggungnya, yaitu la yudkhil nafsahu bil kalami fil muskilah. Janganlah engkau memasukkan dirimu dalam perkataan-perkataan yang muskilah. Ada obrolan tentang perkara yang muskilah, yang pelik. Gimana ya tentang MBG? Misal ya, ini lagi rame ya. Oh, gini 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 gini. Akhirnya dia ikut ngomong. Padahal faktanya pun dia mungkin belum tahu apa yang sebenarnya. Karena zaman sekarang itu media banyak yang dipelintirkan, ya. Ada yang harusnya begini malah dipelintirkan jadi perkara yang lain. Kita tidak boleh ikut campur memasukkan diri kita kepada perkara-perkara yang pelik tersebut. Ikut campur di situ, ikut ngomong, ya. Kalau dalam zaman sekarang mah ikut komen. Oh, kalau lihat status tentang sesuatu yang lagi rame, komennya teh ka mana we gitu. Cika nu arahli itu teh. Ya. Jeung anu macan lagi percaya, oh nya iya komen lu bagus gitu. Ada yang gitu. Akhirnya dipercaya, oh bertanya begini begini. Ini adalah karena orang terlalu mudah-mudahan dalam menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang pelik. Kenapa tidak boleh seperti itu? Disampaikan oleh mu'alif, khaufan, dikhawatirkan minal qauli, akan timbulnya perkataan alallahi bila ilmin, tentang Allah tanpa ilmu. Ini kalau misalkan pembicaraan tentang Allah. Di mana Allah? Ya, orang yang tidak paham ilmu asal ngomong teh. Allah di mana-mana. Padahal kata ayat yang jelas Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Lalu dari mana dia mendapatkan pemahaman bahwasanya Allah di mana-mana? Karena dia berpikir apa yang dia dengar dari orang lain yang belum tentu benar. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjerumuskan diri kita kepada perkara-perkara yang muskilah. Khawatirnya kita terjatuh kepada perkataan, terutama perkataan tentang Allah tanpa disertai dengan ilmu. Walibtira'i 'ala din, dan juga mengada-ngada tentang agama. Fahuwa yakhafu sahtatar rahman qabla an yakhafa sautas sultan. Maka hendaklah seseorang itu lebih khawatir, lebih takut dia mendapatkan kemurkaan Ar-Rahman, itu kemurkaan Allah, daripada dia takut mendapatkan kemurkaan atau ketidaksukaan dari penguasa. Fa innal ulama, dikarenakan ulama ahlul ilmi bi ilmin takallamu, mereka dengan ilmu berbicaranya. Mereka berbicara dengan ilmu, tidak sembarangan. Bicara mereka itu penuh ilmu, tidak asal bunyi atau asbun, ya. Ulama itu berkata dengan ilmu. Wa bi basarin nafidin sakatu, dan dengan wawasan yang mendalam mereka pun diam. Jadi diam mereka itu bukan berarti tidak mau menyampaikan sesuatu yang apa yang ingin disampaikan, tapi dia diam karena ada perkara lain yang lebih bijak jika dia diam. Ulama itu seperti itu. Fakalamuhum, maka perkataan para ulama, alladhi yabduru minhum huwa kalamun bi ilmin, yang muncul dari lisan-lisan mereka itu adalah perkataan dengan ilmu. Wasukutuhum, dan diamnya mereka, huwa sukutun an basarin nafidin, adalah diam didasari dengan wawasan yang mendalam, yaitu aklin kamilin, akal yang sempurna. Diam bukan sembarang diam. Diamnya ulama itu bisa memberikan faidah, sebagaimana dijelaskan sini. Fa inna min bayanil haqqi ma yakunu taratan bil kalam, dikarenakan di antara cara menjelaskan kebenaran itu terkadang bisa disampaikan dengan perkataan. Wa min bayanil haqqi ma yakunu taratan bisukut, dan di antara penjelasan kebenaran itu terkadang bisa disampaikan dengan diam. Seperti itu. Fal kalamu bayanun wa sukutu bayanun, maka bicara ulama itu adalah penjelasan dan diamnya mereka pun merupakan penjelasan. Wa kullun salihun fi maqamihil munasibi lahu, dan seluruhnya itu baik, ya, dari para ulama, para ahlul ilmi, berdasarkan kedudukan yang cocok dari mereka.
Qala, dikatakan lagi dalam matanya, fa in takallamu fi muskilin fatakallam bi kalamihim. Maka apabila kalian mau berbicara tentang perkara yang pelik, fatakallam bi kalamihim, maka bicaralah dengan perkataan ulama. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum ini? Maka jangan bicara atas dasar diri sendiri, tapi kita rujuk kepada ulama. Bagaimana ulama mengatakan tentang hal tersebut? Bagaimana ulama menjelaskan tentang hal tersebut? Maka kita jelaskan sebagaimana penjelasan ulama tersebut. Wa in sakatu anhu, maka jika para ulama berdiam tentang suatu perkara yang pelik, ditanya tentang perkara yang pelik, ulama tidak menjawab, maka kita pun tidak usah menganggap diri kita lebih tahu dari mereka. Kita pun harus bersikap lapang terhadap diamnya mereka. Mungkin ini jawaban mereka, penjelasan yang lebih tepat untuk menjelaskan hal tersebut. Contohnya, ketika menjelaskan tentang perkara yang belum dimengerti oleh mad'unya, mad'u itu orang yang mendengarkannya. Kalau dijelaskan maka akan berkilir. Mending diam dulu atau perkara lain yang boleh dijelaskan untuk menjelaskan kepada mereka. Wada' ma tuzayyinuhu laka nafsuk. Maka janganlah dan tinggalkanlah perkara-perkara yang datang dari dirimu. Maka apabila ulama diam, berlapang dadalah kamu dan berikanlah kelapangan kepada mereka. Ya, dan apabila mereka diam, maka diamlah engkau sebagaimana diamnya para ulama. Kemudian dikatakan wa min asakil muskilatil fitanul waqi'atu wan nawazil hadisah. Dan di antara perkara paling pelik yang paling sulit yaitu fitnah-fitnah yang muncul yang baru di zaman sekarang. Itu hal-hal yang kontemporer. Allati tatakatsaru ma'amtidadi zaman, yang hal tersebut semakin banyak seiring berjalannya waktu. Ya, muncul perkara-perkara ini. Bagaimana hukumnya tadi ya, dropship, bagaimana hukumnya wakalah, bagaimana hukumnya transaksi saham, itu perkara-perkara yang datang sekarang. Ya, dulu zaman Rasul tidak ada. Nah, ini perkara yang muskilah. Kita tidak boleh menjelaskan ini halal, ini haram berdasarkan perkataan kita, tapi kita rujuk kepada perkataan ulama. Bagaimana ulama menjelaskannya? Bagaimana kita berdemo misalkan ya? Demo halal atau haram? Demo apa dulu nih ya? Demo masak atau demo apa ya? Terganggu demo masak berarti boleh. Kalau demo kepada pemimpin, ya itu jelas haram ya. Kenapa? Karena ulama menyebutkan kita harus taat pada pemimpin. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan, apabila engkau dipukul punggungmu, tetaplah taat kepada pemimpin. Atau diambil hartamu, tetaplah taat kepada pemimpin. Sampai sekarang kita sudah dipukul punggung kita belum? Belum kan? Harta kita diambil belum? Belum. Ini ketika sampai seperti itu kita tetap taat, apalagi belum. Harus tetap taat. Lalu bagaimana dengan kebijakan-kebijakan mereka yang tidak benar? Itu urusan mereka. Ya. Urusan pemimpin. Kita doakan saja pemimpin kita agar mendapatkan hidayah sehingga bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang rakyat ya, yang memberikan kemaslahatan untuk rakyatnya. Nanti pun dijelaskan ada beberapa contoh dalam kitab ini syarahnya. Fahadhil fitan, dan fitnah ini yang terjadi pada manusia dan perkara-perkara yang baru di antara mereka yang tidak terjadi sebelum zaman sekarang. Jadi sebelum itu nggak ada. Adalah perkara yang paling pelik yang harus diperhatikan terhadap apa yang telah berlalu sebelumnya. Jadi kalau ada tentang perkara pelik, kita cari pendapat-pendapat para ulama yang telah disampaikan sebelumnya. Maka hendaklah kita melihat kepada para ulama. Apabila ulama mengatakan ini haram, ini halal, maka kita pun katakan itu halal dan haram. Ulamanya tentunya ulama yang dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak sembarang ulama. Karena ada yang mengatakan saya ulama, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan didengarkan.
Fatakallam bikalamihim, maka berkatalah dengan perkataan mereka. Apabila mereka diam, maka diamlah dengan sebagaimana mereka diam. Kemudian dikatakan wan najuna min naril fitan, dan orang yang selamat dari api fitnah. Dan orang yang selamat dari api fitnah, fitnah ujian maksudnya, bukan fitnah orang Sundanya, bedanya. Ah, kamu mau fitnah gitu. Fitnah itu adalah ujian dalam ini ya, cobaan, ujian. Dan orang yang selamat dari api ujian adalah orang yang selamat asalimuna min wahajil mihani, adalah orang yang selamat dari panasnya ujian ini. Siapa mereka? Hum man fazi'a ilal ulama, mereka adalah orang yang berlari kepada ulama, maksudnya lari untuk mencari keselamatan dalam hal muskilah tersebut. Karena takut dia terjerumus pada perkara yang salah ketika dia menyimpulkan sendiri. Walazima qaulahum, dan juga menetapi perkataan para ulama. Wa inistabaha alaihi syai'un min qaulihim, maka apabila ya terjadi kesamaran atau sesuatu yang samar pada ulama dari perkataan-perkataan ulama, maka ahsanadhanna bihim, berbaik sangkalah kepada mereka. Fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim, maka kesampingkanlah perkataan ulama yang salah tersebut atau yang masih samar tersebut, dan ambillah perkataan yang rajih, yang lebih banyak disampaikan oleh para ulama. Ini disebutkan ya, idza sami'a minhum kalaman lazimahum, maka apabila engkau mendengarkan dari mereka suatu perkataan, maka peganglah perkataan tersebut. Wa in waqa'at subhatun lahu izaan kalamihim, apabila terjadi subhat atau kesamaran atau kerancuan pada perkataan mereka, maka kita berbaik sangka kepada mereka. Dan setelah berbaik sangka, kita tidak mengambil dulu pendapat yang mengandung subhat tersebut. Ya. Tinggalkan dulu pendapat tersebut. Karena ulama itu manusia. Kadang salah, kadang atau sering benar. Jadi kalau salah, ada perkataan yang salah, oh ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka kita jangan pegang. Kita tidak boleh taklid buta. Orang yang taklid buta itu adalah jika ulama mengatakan A, dia ikut. Jika ulama mengatakan B padahal salah, dia ikut. Terusnya dituturkan. Itu taklid buta. Nah, kita yang benar di sini sampaikan oleh mu'alif, kita ikuti ulama, tapi ketika kita mendapati perkara yang subhat, perkara yang keliru di mereka, maka kita tinggalkan. Karena Imam Asy-Syafi'i pun mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ada perkataanku yang menyelisih sunnah Rasul, maka lemparkanlah ke dinding. Jangan diikuti. Tapi orang-orang yang taklid buta, walaupun salah tetap diikuti. Walaupun sudah ada penggantinya, dia berkata yang di awalnya mungkin zaman sebelumnya dia salah. Direvisi setelahnya dengan perkara yang benarnya, tapi orang yang taklid buta tetap ngikutin yang salahnya. Ini kan seperti itu. Wa illaluhu biqaulihi, dan alasannya adalah berdasarkan perkataan mu'alif, tajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Penelitian mereka dan juga pengalaman mereka para ulama adalah perkara yang menjadikan mereka lebih berhak dan juga menjadikan mereka lebih ahli dalam perkara-perkara yang muskilah. Jadi para ulama itu bukan orang yang sembarangan. Mereka memiliki penelitian dalam menyimpulkan suatu hukum. Mereka pun memiliki pengalaman terhadap perkara-perkara yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi. Dan semua itu tidak didapatkan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Jadi bertahun-tahun mereka telah mengalami dan menelisik dan menyelidiki perkara muskilah tersebut. Bahkan perkara yang datang kepada mereka itu biasanya datang dari waliul amri, pemimpin. Misalkan pemimpin punya masalah nih. Mereka kumpulkan orang-orang yang ahlul ilmi, para ulama. Dimintai pendapat para ulama tersebut, berdiskusi ulama tersebut, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan menjadi fatwa yang dipegang oleh mereka semua. Ini ulama.
Makanya dikenal ada Dewan Fatwa, Lajnah Daimah, ya. Kemudian ya, Kibaril Ulama dan lain-lain. Itu adalah ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa tentang perkara-perkara yang muskilah. Maka kita kalau misalkan mau tahu apa perkaranya, kita boleh merujuk kepada fatwa-fatwa para ulama tersebut. Ada juga ulama-ulama yang menggabungkan suatu permasalahan-permasalahan dalam sebuah buku, ya. Majmul Fatawa, apalagi Lajnah Daimah, ada kan websitenya ya, cuman bahasa Arab. Ya, tapi nanti ada juga yang terjemahannya insya Allah. Nanti kita coba cari lagi ya, pasti ada insya Allah. Orang-orang, para ustadz-ustadz kita yang menerjemahkan hal tersebut menjadi bahasa Indonesia. Kemudian dikatakan wa idza ikhtalafat aqwaluhum, apabila perkataan para ulama tersebut berbeda, berselisih, lazima qaula jumhurihim, maka peganglah perkataan jumhur di antara mereka. Ya, peganglah perkataan jumhur di antara mereka. Jadi ada perbedaan pendapat nih. Contoh, ada hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini ada hadis ya. Hadisnya hadis Hasan. Hasan li ghairihi. Kemudian disampaikan para ulama A, misalkan Imam Hambali menyampaikan ini berarti wajib membaca bismillah ketika berwudu. Ada juga yang menyampaikan Imam Asy-Syafi'i ini mustahab, dianjurkan. Ada yang menyampaikan yang lain-lain. Maka yang roji ternyata setelah dikesimpulan oleh para ulama, yang roji adalah mustahab, disunnahkan untuk membaca bismillah. Dan yang dimaksud dengan la wudu'a, tidak ada wudu di sini adalah tidak sempurna wudunya. Kalau misalkan kita wudu, boleh kita sempurnakan dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Apabila wudunya tidak di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kan nggak boleh membaca lafaz Allah ya, nama Allah tidak boleh. Jadi makanya kita pastikan kalau ruangannya tidak khusus atau ruangannya khusus buat wudu, tidak ada tempat untuk buang hajat, maka di situ kita boleh berwudu dengan mengucap bismillah. Insya Allah itu akan menyempurnakan wudu kita. Ini perkara yang muskilah. Kita pegang ucapan jumhur. Kenapa harus memegang ucapan jumhur? Itsaron lisalamati, untuk mendahulukan keselamatan. Keselamatan dalam hal apa? Indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pegang ucapan jumhur bukan karena selamat agar didengarkan oleh jamaah, bukan karena ingin diakui oleh jamaah yang lain, tapi kita ingin selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pegang ucapan jumhur. Ketika kita nanti kenapa kamu melakukan seperti itu? Aku berpegang dengan ucapan jumhur. Ya, seperti itu. Wassalamatu la ya'diluha syai'un. Ada di situ ya. Wassalamatu la ya'diluha syai'un. Maka keselamatan itu tidak menganggap sama sesuatu, tidak dianggap sama sesuatu itu ya. Jadi tentunya ada yang lebih rojih, ada yang lebih dipegang, lebih jumhur seperti itu. Fa innal abda, sesungguhnya hamba, innama yatlubul ilma, dia itu mencari ilmu atau menuntut ilmu, dia selama minal matalibati bil amri wan nahi, ya agar selamat dari tuntutan perintah dan larangan. Fa idza aradat hadhil hal falazimal jadata fiha asaba salamata indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka apabila terjadi hal-hal yang berbeda ya antara satu dengan yang lain, maka kita ambil atau berpegang dengan perkara yang sudah lebih jelas dan lebih banyak dipegang oleh para ulama. Ini adalah perkara yang akan menyelamatkan diri kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan mencari keselamatan ini bukan selamat dari perkataan manusia, dikarenakan man dhana annahu yaslamu min kalamin nasi fihi fahuwa majnun. Ini enggak ada di matanya ya. Tambahan ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, oh, barang siapa yang menyangka bahwa sesungguhnya dia akan selamat dari perkataan seluruh manusia,
manusia akan ridho kepadanya seluruhnya, maka dia adalah orang yang gila. Ya. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita ingin agar semua orang ridho kepada kita. Ini adalah pandangan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena sebagus apapun, semulia apapun manusia, ada yang setuju, ada yang tidak. Kita misalkan posting, bikin poster sebagus mungkin, kita bikin quote seindah mungkin, misalkan ya, share. Apakah semuanya akan suka? Kadang ada yang suka, kadang ada yang tidak. Karena mengharapkan orang semuanya suka itu adalah perkara yang tidak masuk akal, bahkan disebut dengan orang yang majnun, ya, dia gila, kata Imam Asy-Syafi'i. Manusia itu terkadang memuji, terkadang juga mengkritik. Dan seseorang itu kadang menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, kadang juga menyebutkan keburukan-keburukan kita. Dan orang yang berakal itu tidak akan memperhitungkan, tidak akan menghiraukan hal ini kepada manusia. Jadi dia tidak peduli perkataan manusia mau gimana juga. Selama dia dalam kebenaran, selama dia dalam ketaatan kepada Allah, di atas sunnah Rasulullah, mau orang berkata, ah kamu mah ciga nu kahujanan calanan ngatung. Teu naon, saya mah pokona mah teu ngaharepkeun ridho kamu, ridho Allah, karena Allah dan Rasulnya menyampaikan hal tersebut. Ah kamu mah ini tidak rapi jenggotan, tidak apa-apa. Kita mah tidak mengharapkan keridhaan manusia, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa ma'asana qaula bni Asim fi murtaqa al-wusul. Dan di antara yang perkataan yang paling indah adalah perkataan Ibnu Asim dalam kitabnya Murtaqal Wusul. Apa perkataannya? Wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinuna dhanna bi ahli ilmi. Dan perkara yang wajib terhadap perkara yang pelik, ya, perkara yang pelik, wajibun fi muskilatil fahmi, pemahaman yang pelik adalah tahsinuna, prasangka baik kita kepada ahlul ilmi. Ini yang paling yang wajib, ya, kita berprasangka baik terhadap ahlul ilmi. Kemudian berkata wa min jumlatil muskilati, dan diantara contoh-contoh yang perkara pelik adalah raddu zalatil ulama, adanya kesalahan ulama. Jadi ini pun perkara yang pelik ketika kita mendapati adanya kesalahan ulama. Wal maqalatil batilati li ahlil bid'ah, juga perkara pelik itu adalah perkataan yang batil dari ahlul bid'ah dan juga orang-orang yang menyelisihi sunnah. Fa inna ma yatakallamu fiha ulama wa rasul. Fa inna ma yatakallamu fiha al ulama ur-rasikhun. Maka hal ini, ya, kita akan berbicara tentang hal tersebut sebagaimana ulama yang rasih ilmunya mengatakan hal tersebut. As-Satibi menjelaskan hal tersebut di dalam Muwafaqat wa Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam. As-Satibi menyampaikan dalam kitabnya Al-Muwafaqat dan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya ulama itu pasti ada kesalahannya, terkadang ada kesalahannya. Ada perkataan-perkataan yang keliru, ya. Nah, maka itu pun termasuk perkara yang muskilah. Lalu bagaimana penyelesaiannya atau solusinya? Maka kita kembalikan kepada ulama yang lebih rosih, lebih dalam ilmunya tentang hal tersebut. Maka orang yang menuntut ilmu itu tugasnya adalah menyampaikan perkataan ulama, ya, menyampaikan perkataan-perkataan ulama, wa talibul ilmi, dan penuntut ilmu wadifatuhu, tugasnya tablighu aqwalil ulama'i, adalah menyampaikan perkataan ulama itu bizalati, yang terjatuh kepada ketergelinciran, wal bid'ah, dan juga kepada perkara yang bid'ah,
li'anna mubadaratihi ila raddi syai'in ma'a adami rusuhi qadamihi rubbama awqa'ahu fil batil. Jadi sampaikan perkara yang dia dapati tentang perkara muskilah dari perkataan ulama yang sepertinya salah, kita berikan kepada orang yang lebih mendalam ilmunya, kepada ulama yang lebih mendalam ilmunya. Jangan langsung kita terburu-buru menjawab perkataan tersebut, ya. Kita menyimpulkan sesuatu tanpa adanya kedalaman pijakan ilmu tentang hal tersebut. Karena jika hal tersebut dilakukan akan terjatuh atau menjatuhkan dia ke dalam kebatilan. Banyak sekali orang yang ingin membantah kebid'ahan, akan tetapi dia malah terjatuh kepada kebid'ahan yang lain. Dan banyak juga orang yang ingin membantah ketergelinciran, akan tetapi dia tergelincir kepada ketergelinciran yang lain. Ini karena dia menyimpulkan sendiri. Tetapi yang lebih tepat adalah kita kembalikan kepada ulama yang lebih rosi ilmunya. Berapa menit lagi? 3? Langsung ya. Summa qala, kemudian dikatakan di sini pokoknya, jadi kalau ada hal yang muskilah di antara perkataan-perkataan para ulama, maka jangan disimpulkan sendiri. Kita jangan ambil kesimpulan sendiri, tapi kita tanyakan lagi dari ulama yang lebih rosi ilmunya, ulama yang lebih mendalam ilmunya. Fal jadatu as-salimatu, maka jalan yang selamat, arduha 'alal ulama'i rasihin, adalah mengemukakan pendapat-pendapat atau perkara-perkara yang muskilah, perkara-perkara yang pelik tersebut kepada ulama yang rosih, yang mendalam ilmunya. Wal istimsaku biqaulihim fiha, dan juga berpegang teguh dengan perkataan-perkataan mereka tentang perkara muskilah tersebut. Nah, contoh, ini ada sedikit contoh dari mu'alif, ini penting untuk dijelaskan ya. Dan setelah kita berpegang teguh kepada perkataan para ulama yang rosih, maka jangan kita berpaling mencari perkataan ulama lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Contoh ya, apa hukumnya riba Ustadz? Atau kepada ulama, ya Syekh, apa hukumnya riba? Riba haram. Dia menganggap riba itu adalah perkara yang ingin dia dapatkan, ingin dia nikmati, maka dia mencari ulama yang lain. Sampai dia dapati ada ustadz atau ulama yang menyebutkan riba itu boleh. Dia ikuti maka ustadz tersebut. Jadi itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian perkara muskilah yang lain adalah perkara muskilah yang tidak mampu dia berkompeten di dalamnya. Contoh tentang negara. Ya, tentang negara. Di sini sampaikan, apa pendapatmu tentang intervensi atau ikut campurnya Rusia terhadap Suriah ya. Di sini sebutkan, nanya kepada seorang syekh, kepada seorang ulama, ya syekh, bagaimana pendapatmu tentang intervensi atau ikut campurnya Rusia kepada Suriah? Maka syekh tersebut menjawab, wahai anakku, sibukkanlah dirimu dengan perkara yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau ada perkara yang dia itu mungkin tidak memiliki kewenangan di situ, tapi ditanyakan kepada ulama, maka ulama akan menyampaikan, jangan menyibukkan diri dengan hal tersebut, tapi sibukkanlah dengan perkara yang bermanfaat bagimu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya akan menolak jawaban ulama tersebut dan berkeliling mencari ulama-ulama lain yang bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh demo ya, ulama iya nyebutin demo teh haram. Ulama-ulama kita kan ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebut haram, ya. Tidak boleh, bahkan mencela pemimpin di depan umum tidak boleh, apalagi berdemo itu tidak boleh. Tapi ada orang-orang yang mencari pembenaran sampai ketemu ulama yang yang buruk, menyebutkan demo boleh, itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya dia ikuti hal tersebut. Berdemo lah, sebagaimana banyak kaum muslimin yang lain berdemo ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak ikut hal tersebut. Karena kan ada dalil yang menyebutkan wa idza ja'ahum amrun, apabila datang kepada mereka suatu urusan, minal amni, berupa keamanan, wawil khaufi, atau ketakutan, ada'u bihi, mereka menyiarkannya, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum,
Jikalau saja mereka mengembalikan hal tersebut kepada Rasul dan pemimpin, ya, ulil amri di antara mereka, la'alimahu ladina yastanbitunahu minhum. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka, yaitu dari para rasul dan ulil amri. Jadi jangan kita putuskan sendiri, jangan kita simpulkan sendiri. Karena kita tidak akan ditanya tentang perkara-perkara yang bersifat kenegaraan jika kita tidak memiliki kewenangan di situ. Yang ditanya apa? Keluarga, diri kita, ya. Bahkan orang tidak akan menggeser kakinya sebelum ditanya empat hal. Tidak ditanya bagaimana presiden ini, kenapa tidak kamu ini, kan tidak. Ya, jika dia tidak memiliki kewenangan untuk menasehati dan juga memperbaikinya. Contohnya kita, ya, rakyat biasa. Kita tidak punya kewenangan atau tidak punya akses untuk menasehati pembicara langsung. Maka kita tidak usah terlalu berkomentar ini dan itu di sosmed atau di obrolan-obrolan. Kita tidak perlu. Kita serahkan saja kepada yang memiliki kewenangan. Ada ulama, majelis ulama, mereka yang memiliki kewenangan. Ada lagi pejabat-pejabat yang lain, mereka memiliki kewenangan. Yang kita lakukan apa? Kita doakan pemimpin kita. Kalau misalkan seperti itu, khawatirnya nanti kita akan memiliki tanggung jawab yang berat ketika di akhirat kelak. Karena kita melalaikan perkara yang lebih wajib hanya karena memikirkan perkara yang hanya menjadi obrolan dan opini semata. Begitu, ya. Inilah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya kita mengembalikan perkara yang pelik tersebut kepada ahlinya. Jangan kita berpendapat dengan pendapat sendiri, tapi kita berpendapat dengan pendapat para ulama yang rosih di dalam ilmunya, dan juga kita berpegang teguh kepada pendapat mereka. Jika mereka berkata seperti itu, maka kita berkata juga seperti yang mereka sampaikan, dan jika mereka diam, maka kita pun diam tanpa harus menambahkan perkataan dari diri kita masing-masing. Itulah yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersikap yang bijak terhadap perkara-perkara yang pelik tersebut sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.